Presiden Jokowi sayangkan nama Retno Marsudi yang tak lagi masuk bursa Menteri Luar Negeri di Kabinet Prabowo Gibran. Presiden Joko Widodo Jokowi memberikan berbagai pujian kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi atas sikapnya yang lantang membela Palestina dalam berbagai kesempatan di berbagai forum-forum internasional. Presiden Jokowi juga memuji Menteri Luar Negeri Retno Marsudi atas sikapnya yang lantang membela Palestina pada sidang Dewan Keamanan PBB beberapa waktu yang lalu. Hal itu diungkapkan langsung Jokowi dalam acara Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Jakarta, Selasa 7 November 2023 lalu. Bapak, Ibu, coba lihat. Ini kita punya Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Marsudi. Waktu di Dewan Keamanan PBB paling lantang, paling keras, dan paling menentang, kata Jokowi. Saya sebenarnya heran, itu Ibu Menlu kita ini sebenarnya orangnya itu halus, tapi kok di Dewan Keamanan paling galak banget tambahnya. Selain itu, menurut Jokowi, perang yang terjadi di Gaza ini juga harus diperhatikan sebab hal tersebut bisa memberikan dampak langsung kepada Indonesia. Sementara itu, Presiden Jokowi juga menyayangkan jika Ibu Retno Marsudi tidak masuk ke dalam bursa menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Menurutnya, selama 10 tahun menjadi Menlu, Ibu Retno Marsudi telah memberikan pencapaian yang sangat luar biasa bagi perdamaian dunia dan juga kawasan ASEAN. Kiprah Menlu Retno yang paling fenomenal adalah saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Ukraina dan Rusia, di mana peran Kementerian Luar Negeri besutan Retno Marsudi telah terbukti mampu menembus dua pihak yang tengah bertikai. Alhasil, Presiden Joko Widodo dapat diterima dengan sangat baik oleh Presiden Zelensky dan juga Presiden Putin. Sebelumnya diketahui, Faisal Basri telah menyampaikan setidaknya ada 15 menteri yang tidak akan masuk kembali dalam bursa Prabowo Gibran atau mundur dari jabatannya. Salah satunya adalah sosok Menlu Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Awalnya, Faisal Basri mengatakan sejumlah menteri akan mundur atau tidak akan dipilih kembali di Kabinet Indonesia Emas. Hal ini dikarenakan ada sejumlah ketidaknyamanan yang membuat para menteri tak bisa bekerja secara maksimal. Terlepas dari isu tersebut, Retno Marsudi merupakan wanita pertama yang menjabat sebagai Menlu RI. Ia sudah menjabat sejak Jokowi pertama kali diangkat sebagai presiden pada tanggal 27 Oktober 2014, masuk Kabinet Kerja. Berdasarkan situs Kementerian Luar Negeri, Rabu 7 Februari 2024, Retno sendiri merupakan lulusan terbaik Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 1985. Ia kemudian bergabung dengan Kemlu pada 1986 sebagai seorang PNS. Perlahan tapi pasti, ia terus meniti karirnya di pemerintahan dan sempat dipercaya untuk mengisi beberapa pos penting dalam kementerian. Sebut saja saat Retno bertugas di Kedutaan Besar Indonesia di Canberra pada 1990 hingga 1994 dan di Den Haag, Belanda pada 1997 hingga 2001. Kemudian ia juga sempat menjabat sebagai Direktur Kerjasama Intra dan Antarregional Amerika dan Eropa pada 2001 dan 2023. Kemudian melanjutkan karirnya sebagai Direktur Eropa Barat pada 2003 hingga 2005. Tidak berhenti di sana, Retno juga pernah menduduki posisi-posisi penting Duta Besar Republik Indonesia, salah satunya untuk Kerajaan Norwegia dan Republika Islandia pada 2005 hingga 2008. Lalu pada 2008 hingga 2012 ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Amerika dan Eropa. Terakhir, sebelum menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, ia menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda pada 2012 hingga 2014. Berkat berbagai posisi yang pernah diembannya sejak masih PNS hingga kini jadi Menlu, Retno berhasil menyabat berbagai penghargaan baik nasional hingga internasional. Di antaranya ada The Order of Merit, Grand Officer the Second Highest Decoration, Norwegia pada Desember 2011, kemudian The Rider Gorgeous di De Orde van Oranje, Nassau, Belanda,
pada 12 Januari 2015, ada juga penghargaan agen perubahan dari PBB untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan UN Women pada 21 September 2017 dan penghargaan perlindungan buruh migran dari Serikat Buruh Migran Indonesia pada 8 Desember 2017. Privet Kehormatan Hiu Kencana dari Kepala Staf Angkatan Laut 12 Januari 2018, penghargaan El Sol del Peru, Matahari Peru pada 24 Mei 2018. Selanjutnya, El Style Award 2018 kategori Outstanding Achievement Oktober 2018, penghargaan tokoh publik terbaik dari iNews Indonesia Award. Masih belum cukup, pada Desember 2018 Retno juga meraih anugerah Perhumas Indonesia tahun 2018, penghargaan hubungan masyarakat untuk 2018 untuk kategori pejabat pemerintah dan penghargaan khusus untuk pemimpin diplomasi kemanusiaan dari PKPU Human Initiative. Selanjutnya, Indonesia Award 2019 iNews TV 4 Oktober 2019, People of the Year Award Metro TV 18 November 2020, Corpri Lifetime Achievement Award 28 November 2020, Public Leader Award Berita 1 Media Holding 23 Februari 2021, Brevet Kehormatan Hidro-Oceanografi dari Kepala Staf Angkatan Laut 19 Oktober 2021, dan terakhir The Most Popular Leader in Social Media 2021 PR Indonesia pada 10 Desember 2021. Retno pun tak terlalu ambil pusing apakah dirinya akan kembali dipercaya sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia atau tidak. Yang terpenting, apa yang bisa saya lakukan saat ini demi perdamaian Indonesia dan dunia, ungkap Retno Marsudi. Perang di Gaza, hati-hati. Ini juga jauh, tapi tetap dukungan kita terhadap Palestina tidak akan surut. Coba Bapak Ibu lihat, Menteri Luar Negeri Bu Retno Marsudi waktu di Dewan Keamanan PBB, paling lantang, paling keras, dan paling menentang. Saya juga heran, Bu Menlu kita ini. Orangnya halus, saya kok di Dewan Keamanan galak banget tuh. Kembali, jadi artinya apa? Peluangnya ada, tetapi tantangannya juga sangat besar. Inilah kenapa ke depan sekali lagi dibutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat. Kepemimpinan nasional yang mempersatukan.